Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mengaji, mari kita hadiahkan Al-Fatihah kepada pengarang Tafsir Al-Jalalain, yaitu dua orang pengarang, dan kepada seluruh guru-guru yang sudah berjasa mengajarkan Tafsir Al-Jalalain kepada kita. Ala hazinah wa ala kulli niyati salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kaji kita malam kini Tafsir Jalalain, tafsir bawah ya, atau juz 1 halaman 97 di Sumbun ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad akhazallahu mitsaqa bani Israila wa ba'athna minhum musna asyara naqiba wa qala Allahu inni ma'akum la in aqamtumus salata wa ataitumuz zakata wa antum bi rusuli wa amantum bi rusuli wa azzartumuhum wa aqradtumullaha qardan hasana lau kafiranna ankum sayiatikum wa la udkhilannakum jannatin tajri min tahtihal anhar faman kafara ba'da zalika minkum faqad dhalla sawa'as sabil. Dan sungguh sebenarnya mambi Allah akan janji, dan sungguh sebenarnya mambi Allah akan janji Bani Israel dengan ma yang kadisabui orang yoma pada kemudian, dan membangkit kami padonyo ayat anan padonyo mempaliangkan daripada gaib. Di belakang tadi Allah ndak, seharusnya tuh kata gantinya dan membangkit iyo Allah. Tapi kini bukan membangkit iyo Allah, tapi membangkit kami. Itu artinya berpaling kata gantinya dari gaib orang ketiga kepada mutakalim ma'al-ghair. Artinya mendirikan kami daripada mereka itu akan dua pemimpin. Kalau arti lamo itu makna lamo panggatu itu maksud mana pemimpin, nakib. Dari para tiap kaum satu anak daripadanya satu orang pemimpin. Ini dua oleh kaum, dua olehlah pemimpinnya. Ado ya pemimpin, ba'adonya mengaku ateh kaumnya pemimpin dengan menyempurnakan dengan janji karena keteguhan ateh mereka itu. Dan berkata bagi mereka itu, syana berkata Allah bahwasanya aku bala sungguhnya saratu kamu dengan membantu dan menolong. Sementara latihan posisi dulu ya, mikrofon sisal dulu ya. Dan berkata bagi mereka itu, sana berkata Allah bahwa sungguhnya aku bahwa saratu kamu dengan membantu dan menolong. Lain lam kasam demi jiko mendirikan kamu akan sholat dan mendatangkan kamu akan zakat
Dan beriman kamu dengan beberapa rasul aku dan membantu kamu akan mereka itu, artinya menolong kamu akan mereka itu, dan mempiutangi kamu akan Allah akan sempurna piutang yang baik dengan bernafkah pada jalan Allah. Ba'ala demi jawab lam kasam tadi, sungguh menutupi aku daripada kamu akan kejahatan kamu, dan sungguh memasukkan aku akan kamu akan sarugo yang mengalir daripada bawahnya sarugo itu air mengalir sungai. Itu janji Allah kepada Bani Israel, kalau kalian taat, mendirikan salat, mendatangkan zakat, beriman dengan Rasul Allah, membantu para Rasul dalam dakwahnya, dalam dakwah mereka, dan bernafkah di jalan Allah, maka Allah berjanji akan menutup kejahatan mereka, artinya mengampuni dosa mereka, dan Allah masukkan ke dalam surga. Tapi sebaliknya mengkobara musiman yang kafir yasiman padu kemudian demikian, artinya janji minkum daripada kamu ba'alah man mangko sungguhlah sase yusiman akan sempurna sase akan pertengahan jalan, artinya tersalah yusiman akan jalan yang hak, dan baramlo as-sawa'a pada asal baramlo al-wusta maknanya. Wusta artinya pertengahan. Mangko membinasukan mereka itu akan janji, Allah berjanji dengan Allah, tapi malah mereka tidak kuat untuk memegang teguh janji itu, dilanggar juga janji itu. Berkata Allah Ta'ala, maka dengan sebab membinasukan mereka itu baramlo ma ba'a baramulo zaidah, maka dengan sebab membinasukan mereka itu akan janji mereka itu anan dengannya mengutuk kami akan mereka itu, artinya menjauhkan kami akan mereka itu daripada rahmat kami, dan menjadikan kami akan hati mereka itu akan dijadikan akan kareh, tidak lunak yu hati bagi menerima iman. Merubah mereka itu akan kalim alladinan kalim yang pada Taurat daripada sifat Muhammad dan lainnya sifat Muhammad. Jadi Allah jadikan hati karenanya melanggar janji. Yang pertama Allah kutuk mereka. Makna kutuk tadi menjauhkan dari rahmat. Kemudian Allah jadikan hati mereka itu karih. Kalau hati karih itu maksud itu tidak menerima kebenaran, tidak menerima nasihat orang. Artinya tidak lunak hati bagi menerima iman. Kemudian bukan sampai hanya di situ, tapi mereka malah mengubah, diubahnya kalam Allah, diubah firman Allah, diubah isi kitab Taurat. Alladzinan kalim yang pada kitab Taurat, di antaranya yang diubah itu adalah sifat Muhammad dan lainnya sifat. Jadi Nabi Muhammad itu sebelum di kalam kitab Taurat disebutkan sifat-sifatnya, ciri-cirinya. Nah, diubah itu. Daripada tampeknya kalim allatinan tampe yang malawatakkan akan yo kalim itu Allah atihnya tampe. Artinya manuka mereka itu akan yo kalim. Dan melupakan mereka itu artinya meninggalkan mereka itu akan keuntungan artinya bahagian daripada mimma zukiru daripada yang diajar orang mereka itu, artinya disuruh orang mereka itu dengan yoma pada kitab Taurat daripada mengikuti Muhammad. Wala tazalu dan senantiasa engkau kitab bagi Nabi SAW bahas senantiasanya menengok engkau, artinya menzahirkan engkau ate orang khianat, artinya orang khianat daripada mereka itu.
dengan membinasakan janji dan lainnya membinasakan janji. Jadi kata Allah, orang Bani Israel itu dari dulu lah mode itu sifat berjanji dengan Allah. Ya Allah berjanji ya dilanggar aja boleh. Jadi kata Allah kepada Nabi kita, orang Yahudi dan hidup di zaman Nabi dan hidup di Madinah itu, engkau akan menyaksikan sifat seperti itu sifat mereka itu. Mereka itu akan berkhianat, berperjanjian. Nah, sebab di Madinah dulu kan Nabi diangkat menjadi pemimpin. Dia yang komunitas Madinah itu rakyatnya adalah yang pertama penduduk lokal, yaitu suku Aus dan Khazraj. Kemudian dari kaum Muhajirin. Nah, kemudian selai Yahudi Madinah. Dia di Madinah itu masuk dalam di bawah pemerintahan Nabi, sebab Nabi dipilih jadi pemimpin di Madinah. Nah, jadi mereka itu kata Allah, engkau akan menengok nanti mereka itu akan berkhianat dengan membinasakan janji. Lalu perjanjian, nama itu Piagam Madinah. Di Piagam Madinah itu disebut dengan konstitusi paling tua di dunia. Bahwa apapun agamanya, walaupun Yahudi, walaupun Islam, tapi sesama di antara seluruh rakyat atau anggota dari komunitas Madinah itu, negeri Madinah, mesti terikat dengan perjanjian itu. Tapi mereka tidak setia dengan perjanjian itu, mereka khianati. Jadi Allah sebutkan itu, itu bahwa rekam jejaknya tuh dari dulu lah mode itu, dari nenek moyangnya lah mode itu sih pak. Itu nama menurunkan anak cucu gini. Jadi mudah saja bagi mereka tuh untuk membinasakan janji, melanggar janji, berkhianat. Ilanaka tidak sedikit dari mereka itu ada dan tidak seperti itu supaya ada, tapi sedikit, sebagian kecil ada dan tidak seperti itu. Terus daripada siman Islam Yusiman, yaitu mereka yang masuk Islam tuh dan tidak ada mewarisi sifat itu terus. Mangko maafkanlah engkau dari mereka itu dan menghindarlah engkau. Mangko maafkanlah engkau dari mereka itu dan menghindarlah engkau. Bahwa sungguhnya Allah, bahwa sungguhnya mengasihi Allah akan orang berbuat baik mereka itu. Dan barang lo ini, bala barang lo dinasihkan dengan ayat pedang. Jadi kau sebelum turun ayat perang, maafkan, baik aja lah, sabar aja lah. Tapi kalau lah tiba ayat perang itu, kau nak berlaku lah kau. Dan dari segala mereka yang berkata mereka itu akatu bosnya kami, bosnya Nasara, kecil golongan. Tadi cerita dengan Bani Israel, yaitu yang Yahudi. Kini kolai yang dari golongan Nasara. Muta'ala dengan katanya Allah, anan daripadanya mambiak kami akan janji mereka itu seperti yang mambiak kami ate Bani Israel yang Yahudi. Mangko melupakan mereka itu akan keuntungan daripada yang diajar orang mereka itu dengan yuma pada Injil, daripada beriman dan lainnya beriman, dan membinasakan mereka itu akan janji samu, lebih kurang sebalik dua leh laba janji dengan Allah di ampuh juga, dilanggar juga janji tadi itu, tidak teguh memegang janji. Mangko menjatuhkan kami pada antara mereka itu akan permusuhan dan bermarah-marah hingga hari kiamat. Jadi karena mereka itu melanggar janji, Allah tetapkan dalam hati mereka itu saling bermusuhan, saling bermarah-marahan di antara mereka hingga hari kiamat, dengan bercerai-berai mereka itu dan bertikai-tikai, berbeda-beda keinginan mereka itu. Maka barang setiap kaum bala barang lo mengkafirkan tiap akan yang lain. Di Nasara itu banyak lo alirannya tuh, mereka saling mengkafirkan lo.
Ya, mudah mengkafirkan orang lain. Di antara Katolik di Protestan tuh sangat apa tuh? Sangat orang Katolik sangat tidak suka dengan orang Protestan. Di orang Katolik itu kalau di perbandingan ya, maaf dibaca bazina naik nabarnya roh daripada masuk Protestan. Untuk tu mana kemarahannya ke aliran Protestan itu Katolik. Dan supaya mengabarkan akan mereka itu Allah pada akhirat dengan sabuk mayado mereka itu, dengan mayado mereka itu badannya mau saukan mereka itu mangko balas ya Allah akan mereka itu ateh nyoma. Wahai ahli kitab, artinya Yahudi dan Nasara, apa yang dihaikan, sungguh datangkan kamu akan datang Rasul kami, artinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyatakan ya Rasul bagi kamu akan kebanyakan dari podoma yang ada kamu badai menyembunyikan kamu, arti menyembunyikan kamu dari podo Alkitab, artinya Taurat dan Injil seperti ayat rajam dan sifatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa isi Taurat dan Injil tadi yang mereka sembunyikan, mereka hapus, itu dizahirkan kembali oleh Nabi karena Nabi menerima wahyu dari Allah. Dia dan apa nama itu isi Taurat dan Injil itu diubah. Nama barena atau tidak punya barena kan mah. Kau kan naik bare kau nak muah kau dah, kau dek puih kau. Nggak bare kau diri ganas teh. Dan memaafkan ya Rasul daripada kebanyakan daripada demikian, maka tidak menyatukan ya Rasul akan ya demikian. Aduh jun hendak dinyatukan dibuka di Nabi kita sebab pun tak ada faedahnya. Karena tidak ada pada demikian tu aneh, tidak ada maslahat kecuali boleh malu kamu. Kalau dibuka satu boleh malu, kalian dapat malu. Malu bana kalian berkau atau bukan dari buka Nabi sendiri. Sungguh datangkan kamu dari perolahan datang nur, hionya nur bayinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kitab artinya Al-Quran yang menyatukan artinya nyatu lagi zahir, yang nyatu lagi zahir. Menunjuki ya Rasul dengan kitab, menunjuki dengan kitab artinya dengan kitab saya menunjuki Allah akan siman yang mengikut ya siman akan keredaannya Allah dengan bahwa beriman ya siman. Kama Allah tunjuki akan jalan salamai, artinya jalan salamai, dan mengeluarkan ya Allah akan mereka itu daripada zulmat, artinya kafir kepada nur, artinya iman dengan izinnya Allah, artinya dengan iradatnya Allah, dan menunjuki ya Allah akan mereka itu kepada jalan yang betul, artinya agama Islam. Sungguh sebenarnya kafir segala mereka yang berkata mereka itu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Jelas tegas kan? Sungguh sebenarnya telah kafir orang yang mengatakan bahwa Nabi Allah itu sama dengan Nabi Isa putra Maryam, masih putra Maryam. Sakir menjadikan mereka itu akan ya Al-Masih akan Tuhan. Al-Masih Nabi Isa diangkat jadi Tuhan. Dan barang mereka itu barang lo Yakubiyah, satu firqah, satu golongan daripada Nasara. Katalah ada engkau maka barang siapa kau bahaya barang lo yang memiliki ya siapa hati menolak ya siapa daripada azab Allah akan sesuatu jika menghendaki ya Allah bahwa membinasakan ya Allah akan Masih bin Maryam dan ibunya Al-Masih dan siman yang pada bumi hal keadaan sekalian.
Artinya tidak seorang juga yang akan memiliki seorang akan demikian. Dan jikalau ada yang masih itu baadanya, dan jikalau dalam masih itu baadanya Tuhan, ba'ala jikalau sungguh kuasu yu almasih atehnya demikian. Jadi seandainya Allah ingin membinasakan Nabi Isa dan ibunya Maryam dan orang-orang yang di bumi kok, adakah Nabi satu kuasa menolak? Tentu tidak. Karena itu Nabi Isa bukan Tuhan. Dan bagi Allah anan baginya memiliki langit dan bumi dan antara keduanya menjadikan Allah akan berkehendak Allah dan baram lu Allah titik satu ba'ad artinya dan baram lu Allah atih titik sesuatu yang menghendaki Allah akan sesuatu ba'alah baramulo kuwasu. Tasih menurut tidak? Kuwaso setengah sumbun lagi puasa.